Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rata-rata tiap orang itu pernah mengalami sariawan. Nah, sariawan baik di mulut ya, di bibir, di lidah, di gusi. Nah, kalau muncul sariawan pasti sangat mengganggu sekali ya, mau makan jadi nggak enak, perih, pedih, ya mau ngomong juga jadi susah, ya pokoknya nggak nyaman. Apalagi kalau munculnya tiba-tiba. Nah, jadi kita bahas penyebab munculnya sariawan dan cara mengatasinya. Sariawan bentuknya bulat ya ataupun oval, ya warna putih ataupun kuning ya, pinggirnya kemerahan. Nah, memang sariawan ini bukan penyakit yang menular, tapi tentu ini tidak nyaman ya, kesulitan berbicara, kesulitan untuk makan, ya pokoknya nggak nyaman lah, perih lah di bagian mulut ataupun bagian yang terkena sariawan. Nah, biasanya kalau sariawan itu paling sering kan karena tergigit ya, tergigit di bibir, di lidah. Nah, kemudian timbul sariawan. Nah, tapi ada juga penyebab lain yang mungkin teman-teman tidak disadari ya munculnya sariawan. Nah, yang pertama mulut kering. Jika mulut kering orang taunya mulut kering bikin bau mulut ya, tapi mulut kering juga bisa bikin sariawan. Nah, kalau teman-teman mulutnya kering ya, pertumbuhan bakteri ataupun kuman ya bisa tumbuh tak terkendali. Nah, ini yang akan menyebabkan terjadinya sariawan nantinya. Nah, jadi teman-teman jangan malas minum. Kemudian juga jangan haus terlalu lama ya, disarankan minum 8 gelas ataupun 2 liter per harinya. Ataupun teman-teman jangan biarkan mulut kering terlalu lama. Yang kedua, iritasi mulut. Nah, teman-teman suka makan pedas-pedas ataupun makan yang asam-asam, ya ini hati-hati ya. Kedua makanan ini menjadi penyebab tersering ya orang jadi sariawan. Apalagi kalau teman-teman sudah ada sariawan ya, kalau makan pedas, makan yang asam-asam, tentu ini makin memperburuk kondisi teman-teman ya, makin perih. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman makan yang pedas-pedas, yang asam-asam, ya ini bisa mengiritasi mukosa mulut ya, mukosa mulut yang akhirnya nanti timbul sariawan. Nah, jadi teman-teman ya disarankan jangan terlalu banyak makan pedas-pedas ya, kurangi ya ketika teman-teman memang sering sariawan. Kemudian juga kurangi makan yang terlalu asam-asam. Yang kedua, menggosok gigi terlalu keras. Nah, banyak orang yang gosok gigi itu kan kuat-kuat ya, kuat-kuat, cepat-cepat. Harapannya biar bersih, biar kinclong. Nah, tapi dengan menggosok gigi yang kuat-kuat, ya itu malah bikin trauma ya, trauma di gusi ya, di kulit mulut ya, malah nanti timbul sariawan ya, sampai berdarah kadang gusinya. Jadi teman-teman kalau gosok gigi itu nggak perlu kuat-kuat, yang penting tekniknya benar, nggak perlu buru-buru ya. Jadi memang harus pakai teknik. Nah, jadi jangan kuat-kuat, jangan buru-buru, nanti malah bikin gusinya berdarah. Nah, akhirnya nanti timbul sariawan. Yang keempat, alergi makanan. Alergi makanan kan tahunya gatal-gatal, bentol-bentol. Nah, kadang juga alergi makanan bisa memicu timbulnya sariawan. Nah, kalau teman-teman memiliki alergi makanan, ya sebaiknya dihindari. Ya dihindari, jangan dikonsumsi. Nah, alergi makanan yang paling sering misalkan susu, ya telur, makanan laut, ataupun makanan lainnya. Nah, kalau teman-teman memiliki alergi makanan, ya sebaiknya hindari. Jangan coba-coba ya. Jadi hindari konsumsi makanan tersebut. Yang kelima, pasang kawat gigi. Nah, orang yang pasang kawat gigi ataupun yang pakai kawat gigi biasanya lebih cenderung mudah sariawan ya, apalagi kalau baru dikencangkan, baru dipasang. Ya karena gesekan tadi kawat giginya, bracketnya ke bibir ya. Nah, sehingga bisa memicu timbulnya trauma, ya luka lecet, akhirnya sariawan. Nah, jadi teman-teman ya kalau pasang kawat gigi ya bisa kumur air dingin, bisa kompres es ya, supaya untuk meredakan sensasi nyeri ataupun tidak nyaman saat pasang kawat gigi. Keenam, kekurangan vitamin. Nah, teman-teman ya, kekurangan vitamin B ya juga bisa memicu timbulnya sariawan, misalkan vitamin B3, B9, B12 ya. Jadi teman-teman disarankan tetap mengkonsumsi makanan bergizi ya, bernutrisi agar tidak kekurangan nutrisi maupun vitamin. Nah, jadi bisa terhindar dari timbulnya sariawan akibat kekurangan vitamin. Yang ketujuh, gangguan sistem kekebalan tubuh. Nah, anak-anak ya, orang tua, kemudian pengidap HIV/AIDS
dan juga orang yang menjalani terapi kanker, ya biasanya itu lebih rentan terkena sariawan ataupun masalah kesehatan lain. Karena ini gangguan sistem kekebalan tubuhnya yang lemah, ya ataupun memang kekebalan tubuhnya lemah ataupun dilemahkan oleh penyakit. Nah, jadi orang-orang tadi yaitu lebih rentan terkena sariawan. 8. Perubahan hormon. Teman-teman, wanita dibandingkan dengan pria memang lebih banyak wanita yang mengalami sariawan. Nah, ini ada hubungannya dengan perubahan hormon ataupun masalah hormon. Misalkan akibat menstruasi ataupun menopause. Nah, biasanya wanita akan mengalami sariawan karena masalah hormon ya, ketidakseimbangan hormon, ya progesteron dan sebagainya. Nah, ini akan menyebabkan ya aliran darah ataupun bagian mulut itu lebih sensitif ya, sehingga mudah mengalami sariawan. Nah, teman-teman, ya kalau teman-teman mengalami sariawan yang sudah berminggu-minggu sampai berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh, ya sebaiknya minta bantuan medis ataupun berkonsultasi ke medis, takutnya nanti ada penyakit lain ataupun sebab lain. Oke teman-teman, ya itu tadi penyebab munculnya sariawan. Semoga bermanfaat dan juga cara mengatasinya. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.